Mungkin awal-awal ketika ngaji nahwu dan sorof, kita belum ngerasain manfaatnya. Karena itu, kalau nahwu sorof mau mateng banget, sebenarnya waktu yang akan dicapai itu sekitar 3 atau 4 tahun. Kalau cuman sekedar baca kitab kuning, maka masing-masing punya metode. Ada yang bisa baca kitab kuning 5 bulan, setahun, tapi belum tentu nahwu sorofnya matang. Perjalanan awal itu kita harus hafal dulu tasrif. Setelah kita mengerti tasrif, maka kita baru belajar nahwu. Jangan dibalik. Kalau belajar nahwu dulu, kemudian belajar sorof, nanti jomplang. Jadi sorof dulu. Jadi kalau selama 3 atau 4 tahun tersebut ngaji nahwu sorofnya mateng, bener, maka baca kitabnya akan benar. Tapi kalau dengan cara metode cepat baca kitab kuning tanpa melalui kematangan nahwu dan sorof, maka bermasalah. Banyak energi yang hilang. Maka sebenarnya waktu yang kita pakai itu nggak cuma-cuma. Yang penting diingat-ingat 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun itu mahir ya. Bukan tabahur, mahir. Pinter. Bukan tabahur. Kalau mau tabahur ya, nahwu sorof mau tabahur ya butuh waktu 7-8 tahun. Itu harus nahwu sorof aja, jangan ngaji yang lain. Artinya, kalau ada seseorang yang bertekad mengabdikan dirinya untuk nahwu sorof dan dia meliuk-liuk dalam nahwu sorofnya, butuh waktu 15-16 tahun. Dan itu nggak Abi lakuin. Ada beberapa teman yang ngerjain begitu, Abi nggak ngelakuin. Abi lebih kepada realistis. Yang penting saya ngaji nahwu dan saya ngaji sorof tujuannya untuk bisa baca kitab. Setelah baca kitab, lalu mempelajari yang lain, tafsir, hadis, fikih, akhlak. Yang penting bisa baca kitab kuning. Makanya sebenarnya Abi pun baca kitab kuning nggak terlalu matang-matang amat. Masih ada makna yang kadang-kadang salah, masih ada ini dan sebagainya. Tapi kalau bicara bisa. Tapi kalau bicara tabakhur enggak. Menguasai. Jadi Abi kasih rahasia buat kamu yang sungguh-sungguh pengen menjadi ulama. Abi punya kelemahan yang kamu bisa melampaui itu. Bolehkah punya tujuan melampaui guru? Boleh. Bahkan bagus. Imam Syafi'i punya tujuan demikian. Belajar kepada Imam Malik, tapi ilmunya justru mau melampaui Imam Malik. Kalau ada anak santri misalnya rada terkagum dengan ilmunya Abi, Abi pinter ya. Sebenarnya kamu bisa. Cuman kerja kerasnya pun harus melebihi Abi misalnya. Yang mana Abi i'lal aja nggak apal. Jurumiyah dulu apal tapi lupa. Imriti dulu apal tapi lupa. Alfiyah juga aduh. Yang ngaji 4 kali Alfiyah hatam. Imriti ngaji 3 kali hatam. Takrib mah berkali-kali hatam. Kadang-kadang sampai hatam, kadang-kadang enggak. Safina juga kadang-kadang sampai hatam, kadang-kadang enggak. Jadi kalau bicara konsistensi sih lebih konsisten kamu mungkin. Artinya kalau kok cara kerja Abi dan cara belajar Abi begitu ya berarti saya bisa melebihi dia. Iya.
sangat gitu. Kalau di umuran seabi, Abi mulai punya santri itu mulai santri di umur 27, 28. Ada anak ngaji, ada anak mondok tuh mulai 27. Semangarip lah. Semangarip. Mangarip berapa sih? Ya pokoknya 2014 sudah mulai ada santri lah. Tapi masih kalau Anggoni itu adalah Anggoni Angtotong itu adalah generasi 2014. Ngaji Nahwu Sorobnya saja. Yang dari Al-Bahjah pada kesini juga ngaji Nahwu Sorob di tahun 2014 setelah ngaji Buya Yahya datang ke sini. Dan di tahun 2015 banyak bapak-bapak yang datang ke sini. Kiai-kiai, ustaz-ustaz dari Kuningan, kebetulan ikutan musyawarah di sini, ngaji di sini. Kalau sekarang Abi umur 38 ya, berarti 2 tahun 2025, tahun 2015 berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang umur 38 berarti 10 tahun yang lalu. Berarti sekitar umur 28. Tapi dikurangi setahun 2007 karena dimulai dari 2014. Nah, nambah ngajar ini nambah membuka wawasan si pengajar. Jadi Abi itu terbantunya adalah karena sering ngajar itu aja. Adapun perjuangan saat di pondok, kamu bisa melampaui Abi jauh. Karena itu ketika kamu misalnya, saya pinter ya, saya bisa melebihi. Harus ada intikan begitu. Nah, dulu mah Abi metodenya bukan rusak, nggak karuan aja. Udah ngaji nahwu, belum ngaji sorob, acak-acakan. Nah sekarang tinggal kita patuhi yang namanya prosedur dan aturan untuk mengaji nahwu dan sorob. Yang pertama harus belajar sorob dulu. Sudah Abi, saya sudah paham sorob. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham sorob, nanti kita belajar ke nahwu. Kalau sudah sorobnya ngerti, nahwunya ngerti, kita baru belajar baca kitab, tapi yang berharokat dulu. Setelah berharokat paham, nanti baru ke Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sorof itu cuman ada 2 kalimat. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, nggak ada huruf. Oh ada huruf 1, ada. Berarti ada 3-3-nya. Fa'ala itu namanya fi'il madhi. Fa'ala, tafa'ala, istaf'ala itu semua namanya fi'il madhi. Setelah fi'il madhi namanya fi'il mudhari'. Yaf'ulu, yufa'ilu, yuf'ilu, yufa'ilu, yanfa'ilu, yatafa'alu, yastaf'ilu, itu semua bentuk fi'il mudhari'. Ketiga adalah kalimat inti namanya masdar. Masdar itu pusat dan kalimat inti. Meskipun diletakkan ketiga, tapi sebenarnya itu adalah kalimat pertama. Embrionya itu dari situ, sumbernya dari situ, dari masdar. Ya, fa'lan, kemudian taf'ilan, if'alan, istaf'alan, tafa'ulan itu adalah kata dasar, namanya masdar. Setelah masdar itu ada banyak modelnya, ada masdar biasa, ada masdar mim, ada masdar macam-macam. Kadang-kadang satu tasrifan aja masdarnya 2. Ada yang masdarnya banyak nih, fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan,
wa fi'alan, wa fi'alan. Ada lagi yang banyak. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. 5. Masdar beruntut-untut sampai 5. Berbeda-beda itu gayanya. Gayanya berbeda-beda. Karena apa? Emang masdar itu permulaan kalimat. Sumber dari kalimat. Sampai bisa mengeluarkan madhi, mudhari', isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian fi'il amr itu berpusat dari masdar. Yang harusnya masdar ada di awal. Tapi ya sudah, lebih enak kalau masdar itu ada di nomor 3. Biar latah juga lisan kita. Jadi bahasa Arabnya memukul, jangan doroba, dorbun, atau dorban, atau dorbin, terserah. Apa bahasa Arab memukul? Dorb. Apa bahasa Arabnya duduk? Julus. Itu, jangan jalasa. Kalau jalasa artinya sudah duduk. Apa bahasa Arabnya meminta ampun? Istighfar. Bukan istighfaro, bukan yastaghfiru, istighfar. Apa bahasa Arabnya membaca Allahu Akbar? Bukan kabaro, apalagi yukabiru, yang benar takbir. Bahasa Arabnya membaca la ilaha subhanallah, tasbih. Bahasa Arabnya membaca alhamdulillah, tahmid. Masdar semua pakainya. Bahasa Arabnya berdiri, qiyam. Kalau ditanya bahasa Arabnya berdiri, koma, ya salah. Nanti kalau koma itu ada sudahnya, ada orangnya. Apa artinya koma? Seseorang telah berdiri. Pertanyaannya, berdirinya aja. Iya kan? Saya tanya, berdiri, bahasa Arabnya apa? Jawabannya qiyam. Kalau koma, salah. Bahasa Arabnya merenung apa? Tadabbur. Ya, filmadnya tadabbaro, ya tadabbaru. Tapi permulaannya adalah pada tadabbur. Masdar. Ngerti ya begitu ya? Jadi masdar itu adalah sumber, pusat dari seluruh kalimat. Baik, kalimat itu ada 2. Ada yang jamid, namanya jamid. Ada yang mustaq. Nah, habis sengaja nggak kasih harokat ya, biar kamu belajar. 1 jamid, yang kedua mustaq. Ulangi, yang pertama apa? Jamid. Yang kedua mustaq. Kalau jamid tuh intinya nggak bisa ditasrif. Bahasa Arabnya kopiyah, kolan suatun, tasrif, ya nggak ada tasrifannya. Kolan suatu ditasrif. Hati ya. Bahasa Arabnya jam tangan, sa'atul liyad, coba tasrif, ya nggak ada orang jamid. Ini bahasa Arabnya kolam, nggak ada orang jamid. Kalau buku bahasa Arab kitab, oh mustaq, ada tasrifannya. Kata banyak ketubuh. Oke, paham ya? 1 jamid, yang kedua kalau jamid tidak berpola, berantakan, aut-autan, baitun, rumah, babun, pintu, nafidatun, jendela, ainun, mata, anfun, mulut, hidung, famun, mulut, semuanya jamid. Roksun, kepala, sya'run, rambut, rijlun, kaki, itu semua jamid. Tapi kalau mustaq itu adalah kalimat bahasa Arab yang kita bisa nyaring akar-akarnya dan ujung-ujungnya kemana. Contoh ya, contoh. Bahasa Arabnya kalau ketika hari Jumat sholat,
Yang khutbah namanya apa? Oh, khotib. Namanya khotib. Khotib ya. Khotib itu mustaq atau jamid? Bentar. Khotib itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Arab. Oh, ternyata bahasa Arab. Taunya bahasa Arab. Ya mustaq, ikut wazan fa'ilun. Dia adalah isim fa'il, pelaku. Madinya apa? Oh, khotoba, yakhtubu, khutbatan, wa makhbatan, fahuwa khotibun. Orang yang khutbah. Mustaq atau jamid? Mustaq. Udah ngerti ya begitu ya? Nah, jadi pahami baik-baik, kalimat tuh ada yang jamid dan ada yang mustaq. Kalau baitun jamid atau mustaq artinya rumah. Ngerti ya? Bahasa Arabnya gigi adalah asnan atau sinnun. Kalau mufrad sinnun, kalau jamak asnan. Itu kira-kira mustaq atau jamid? Jamid. Udah kan? Ngerti kan begitu? Nah, tinggal kamu yang rajin-rajin di dalam Al-Quran melihat ini mustaq atau jamid, mustaq atau jamid, mustaq atau jamid. Sekarang ya, Abi punya teman namanya Mahdi. Mahdi. Kira-kira Mahdi itu bahasa Arab atau bahasa Mongol? Hah? Arab. Ngapain lagi bahas Mongol di sini? Bahasa Arab. Coba tebak. Mustaq atau jamid? Kalau mustaq, kamu jawab mustaq. Nanti pertanyaan kedua adalah syaghotnya apa? Jadi gini nah. Syaghot itu adalah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr namanya syaghot. Coba begini. Sighot. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Masdar satu aja ya. Satu aja hitungannya. Ya banyak masdar, satu aja tuh. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, terus isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, zaman makan, isim alat. Jadi syaghot itu cuma ada 9. Ulangi, syaghot ada 9. Arti ya? Satu fi'il madi, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, fi'il amar, ketujuh, fi'il nahi dulu, kedelapan, semenakan, kesembilan, semalat. Sudah ya? Ada berapa syaghot? 9. Coba tebak. Ada orang namanya Hakim. Pertanyaan pertama, bahasa Arab atau bukan? Arab. Mustaq atau jamid? Syaghotnya apa? Hakim, fa'il. Kira-kira apa itu? Fa'il. Fi'il madinya hakama, fi'il mudhari'nya yahkum, masdarnya hukum, asal katanya hukum. Hakama yahkumu hukuman, ada. Atau ada masdarnya berubah, hakama yahkumu hikmatan, wa mahkaman fahuwa hakim. Dah ya gitu ya. Mansur,
Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Mushtaq atau jamid? Sekhotnya apa? Hah? Isim maf'ul. Jadi pertanyaan pertama itu bahasanya apa? Kedua, mushtaq atau jamid? Jika jawabannya mushtaq, maka pertanyaan ketiga, sighotnya apa? Susilo, bahasa Jawa atau bahasa Arab? Hah? Jawa ya. Sudah, ngapain bahas begini? Paham kan? Agus, Arab atau Jawa? Udah, ngapain begini? Kita hanya berlaku untuk Arab saja. Karena kita sedang belajar bahasa Arab. Kamu tahu majelis taklim? Kira-kira majelis taklim itu ada berapa kata? 2. 1. 2. Majlis dan taklim. Majlis itu bahasa apa? Arab, Jawa, Sunda. Taklim bahasa apa? Arab, Sunda. Oke, kita bedah satu-satu. Majlis, mushtaq atau jamid? Kalau majlis mushtaq, maka sekhotnya apa? Majlisun, majlisun, ijlasun. Berarti zaman makan. Masdarnya itu julusna. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dzaka ijlis la tajlis. Kalau zaman makan itu artinya tempat kan? Julus duduk, makan itu tempat, berarti tempat duduk. Majlis tuh di jalan tempat tongkrongan namanya majlis itu. Gitu. Tempat tuh pos kamling itu namanya majlis. Orang tempat duduk, bener sih. Anak-anak pang kalau nongkrong di mana? Di majlis. Cuman bukan majlis taklim, majlis lampu merah. Tapi yang jelas namanya tempat duduk majlis tuh. Ditambah taklim. Taklim bahasa Arab. Mushtaq atau jamid? Sekhotnya apa? Oke, gitu kan. Oke, kita mulai ya. Sudah paham kan ini? Nah, kita mulai dari fi'il madhi. Tapi sebelum masuk ke fi'il madhi, Abi mau ngebahas bina dulu. Udah ngerti bina kan? Sahihun au misalun au mudha'afut lafifun kisun mahmuzun. Ayo ulangi 1, 2, 3. Ayo kamu sarapan dulu kan? Ayo ulangi 1, 2, 3. Apal belum sih? Apal belum? Sahihun au belum? Hah? Ya sok pakai nada kamu lah. Ayo 1, 2, 3. Cukup. Ya, kamera bawa sini biar pada paham, Bapak.
Ini itu namanya bina. Kalau madi, mudhari, masdar namanya apa? Sighar. Ulangi, madi, mudhari, amar itu namanya sighar. Kalau sahih misal mudha'af namanya apa? Pertama namanya pahami baik-baik. Yang akan menjadi standar dan patokan adalah fa'ala. Ulang ya, fa'ala. Lagi. Fa namanya fa fi'il, a namanya ain fi'il, lam namanya enggak, gampang gitu aja. Ini namanya wazan. Wazan tuh akarnya, masternya. Kemudian ada namanya mauzun. Nasoro, jalasa, doroba, itu mauzun. Wazannya fa'ala, mauzunnya nasoro. Maka na itu fa fi'il, so itu ain fi'il, ro itu lam fi'il. Paham nggak sampai sini? Oke. Sekarang doroba, manakah fa fi'ilnya? Manakah ain fi'ilnya? Manakah lam fi'ilnya? Udah sampai situ paham ya? Sekarang jalasa, manakah lam fi'ilnya? Sin. Manakah ain fi'ilnya? Manakah fa fi'ilnya? Jim. Sudah begitu? Oke, kita masuk ke bina sahih. Bina sahih itu kalimat yang fa-nya huruf sahih, ainnya huruf sahih, lamnya huruf sahih. Kebalikan daripada huruf sahih adalah huruf ilat. Ada huruf itu ada sahih, ada ilat. Huruf hijaiyah ada berapa semua? 28. Huruf ilat tuh cuma 2, wawu, ada 3 wawu, alif dengan ya. Ini wawu, alif dengan ya. Ini huruf ilat namanya. Selain 3 ini semua dianggap huruf sahih. Berarti kalau huruf hijaiyah itu ada 28, maka huruf ilatnya 3, berarti huruf sahihnya ada 25. Paham ya? Nah, bina sahih adalah kalimat yang fa-nya itu sahih, ainnya itu sahih, lamnya itu sahih. Contohnya doroba. Maka doroba binanya bina sahih. Anak-anak tuh rata-rata pada pinter tasrifan dan bisa tasrifan karena hurufnya sahih semua. Coba kalau ada ilatnya, jelimet lisannya. Sama-sama bahasa Arab, tapi yang paling gampang ditasrif adalah sahih. Taf'ilan, takbiron, kabbaro, yukabbiru, takbir. Coba kalau misalnya ada huruf sahihnya, susah. Ada huruf ilatnya, susah. Nah, karena itu nanti kelanjutannya setelah ngaji nahwu, nanti kita belajar i'lam. Nah, yang kedua ada namanya bina misal. Bina misal adalah kalimat yang mana fa fi'ilnya ilat, ain dan lam fi'ilnya sahih. Fa fi'ilnya ilat, ain dan lam fi'ilnya sahih. Contohnya seperti wajada.
Fa fiilnya berupa huruf ain, fiilnya berupa huruf lam, fiilnya berupa huruf yang ilat apa? Wawu sebagai fa fiil. Fa fiilnya berupa huruf ilat, maka namanya binanya bina misal. Ngerti ya? Ada lagi yasaro. Yasaro, wajada artinya menemukan, yasaro artinya mudah. Yasaro, fa fiilnya berupa ya sin soheh, ro soheh, maka namanya bina apa ini? Misal. Gimana? Masih ada yang belum paham? Paham ya? Kalau bina belum diajarin ya Mas Aldi? Oke, apa-apa, diratain aja ya. Oke, yang ketiga ada namanya mudha'af. Mudha'af itu artinya berlipat-lipat. Artinya kembar atau berlipat-lipat, tangga juga. Couple, kapelan artinya. Kalau ada kalimat yang ain dan lam fiilnya sama, dal dengan dal, ro dengan ro, qaf dengan qaf, kaf dengan kaf, itu mudha'af. Cirinya biasanya ada tasdidnya. Tasdid itu menandakan, setiap tasdid, tidak semua, tapi setiap tasdid itu menandakan bahwa hurufnya itu ada dua. Allah, lamnya ada dua. Cuman digabung, itu aja. Contohnya mudha'af adalah madda. Itu mudha'af namanya. Apalagi farro, apalagi syakka, apalagi dalla. Nah, kalau diaslikan nanti jadi madada, faroro, syakaka, dalala gitu. Kalau diaslikan gitu. Ini ribet, misal rada ribet, mudha'af rada ribet. Yang gampang ya soheh sama mahmuz, nanti gampang banget. Yang ribet ya ribet. Mendeteksinya kamu harus pinter ilal. Kalau nggak pinter ilal nggak bisa mendeteksi. Nanti kita kembali ke contoh Mahdi. Oke, sekarang lafif. Bina lafif itu adalah kalimat yang dalam satu kalimat huruf ilatnya dua. Dalam satu kalimat huruf ilatnya ada dua. Contoh, waqo, ada wawu, ada qaf, ada ya, itu namanya lafif. Ada lagi syawa, ada shin, ada wawu, ada ya, itu namanya lafif. Jelas ya? Soheh itu semua hurufnya berupa soheh. Misal itu fa fiilnya berupa ulangi, soheh itu semua hurufnya misal itu fa fiilnya berupa, dikasih berupa, belajar bahasa. Misal itu fa fiilnya berupa huruf. Mudha'af itu ain fiil dan lam fiilnya sejenis. Ulangi ya, kalau mudha'af itu, kalau lafif itu dalam satu kalimat ada dua huruf. Nah, ini lafif itu, mudha'af itu, misal itu, soheh itu,
Sekarang nakis. Nakis itu lam fiilnya huruf ilat. Ini soheh, ininya ilat. Contohnya seperti masya. Masya. Masyaya asalnya gitu, tapi dibacanya masya. Ini wakoya dibacanya wako. Ini syawaya dibacanya syawa. Masya. Ada lagi contohnya seperti ghoza. Ghin, zai, alif. Nah, ini namanya binaya bina nakis. Nakis itu lam fi'ilnya berupa huruf mahmuz. Di dalam kalimat ada hamzahnya. Contoh, akala. Gampang banget. Hamzahnya ada pada fa. Lagi. Sa'ala. Hamzahnya ada pada qoro'a. Hamzahnya ada pada. Nah, ini namanya binaya bina mahmuz. Pokoknya mahmuz tuh gampang, kayak soheh, sama aja. Nah, yang ketujuh namanya ajwaf. Ajwaf itu ain fiilnya yang berupa huruf ilat. Contoh seperti koma, kola, koma, soma, kana, ba'a. Lihat tengahnya, asalnya koala, jadi kola. Asalnya koama, jadi koma. Asalnya soama, jadi soma. Asalnya kawana, jadi asalnya baya'a, jadi ba'a. Tengah-tengahnya itu huruf ilat, harus diganti alif. Nanti ketentuannya ada lagi lah. Udah biarin aja mau ke situ. Ketentuannya diganti alif. Di Arab nanti ini tulis. Yang belum paham, tanggung jawab kelas kamu ini harus dikasih paham. Abi orang yang tidak suka dalam satu kelas ada yang pinter, ada yang nggak pinter. Kamu tunjukkan eksistensi kelas, bahwa satu kelas pinternya rata. Ngerti nggak? Gak usah ngerasa pinter di depan Abi. Fahri paling pinter, tapi yang lain nggak pinter, Abi anggap gagal. Tapi kalau Fahri ketua kelas bisa membuat Fahri dan teman-teman yang lainnya ilmunya sama, hebat. Ngerti ya? Contoh, Noval belum paham, ajarin bareng-bareng. Sampai dia paham, sampai dia start. Paham tuh? Oke, sekarang kita masuk ke dalam fi'il madhi. Nanti beda-beda ya itu ya. Cuman Abi masuk ke soheh dulu. Langsung ke bahasa Indonesia pastinya. Doroba pasti punya arti seseorang memukul. Doroba punya arti mereka berdua memukul. Dorobu punya arti mereka semua memukul. Dorobat punya arti dia memukul. Cuman feminim. Feminim apa artinya? Feminim apa artinya? Mu'annas. Kebalikan feminim apa? Kan mu'annas. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Kalau bahasa kaliwadasnya mu'annas adalah feminim. Kalau mudzakkar maskulin. Apa namanya? Maskulin. Ngerti nggak? Kalau mudzakkar apa namanya? Kalau muannas apa namanya? Dorobat
artinya dia telah memukul. Dorobata, mereka berdua telah memukul. Dorobu, mereka semua telah memukul. Lanjut. Dorobna, mereka semua telah memukul. Oke, masuk ke dalam instruction atau yang di depan kita orang kedua. Dorobta, kamu telah memukul. Dorobtuma, kalian berdua telah memukul. Dorobtum, kalian semua telah memukul. Rasanya Abi anggap sudah hafal semua ya? Semua udah hafal. Oke, Abi uji dulu. Nasron punya arti apa? Aku telah menolong. Abi harap rata nih, jangan dari telat. Aku telah menolong apa? Dia telah menolong, feminim. Oke. Mereka semua telah menolong, feminim. Oke, sudah ngerti ya? Sekarang tasrif, bukan tasrif, muhafadzokan domir nasob. 1, 2, 3. Ya cukup, bagus. Tapi kita ambil belakangnya aja sebagai objek. Paham gak objek? Jadi nanti kita bisa bikin kalimat sendiri. Aku memukulmu, dorobtuka. Kamu memukulku, dorobtani. Iyahu, hu. Iyahuma, huma. Iyahum, hum. Iyakah, ka. Iyakuma, kuma. Iyakunna, kunna. Iyaha, ha. Iyahuma, huma. Iyahunna, hunna. Iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, ni. Iyaya, iyana. Nah, nanti yang beda iyaya sendirinya. Itu udah hafal maknanya, artinya Yahudia. Ajuan kayaknya pastikan Mas Aldi. Gimana? Ada yang hafal dulu. Oke, kalau belum hafal, hu, huma, hum, ha, huma, hun, ka, huma, kum, ki, kuma, kunna. Ingat, ni, na. Ulangi ya, dia, mereka berdua, mereka semua, dia, mereka berdua, mereka semua, kamu, kalian berdua, kalian semua, kamu, kalian berdua, kalian semua, aku, kami atau kita. Sudah gitu ya? Oke. Maksudnya Abi mau begini, kamu lancarkan untuk besok dibikin game ya anak-anak tuh. Yang dulu Aldi waktu kelas dulu tuh. Kamu memukulku. Bahasa Arabnya kamu memukul adalah dorobta. Ni aku. Berarti dorob. Kamu memukulku dorob
Dia memukulku. Berarti dorobani. Gitu ya. Ulangi. Kamu memukulku. Dia memukulku. Aku memukul dia. Aku memukul dulu. Aku memukul. Dia. Mas. Dia Aku memukul. Dia. Berarti dorob. Kayak gini paham belum? Kalau belum paham nanti Mas Aldi ajarin. Aku memukul kalian. Darabtukum. Kalau kalian memukulku, ada wawonya nanti dikasih. Darabtum sama niyah. Kalian memukul darabtum. Aku nih, berarti darab. Nah, yang benar darabtumuni. Dikasih wawu. Darabtumuni. Khusus itu aja sih. Khusus itu aja. Yang lain nggak usah. Pokoknya kalau tum nih, mereka memukul dia, darabtumuhu. Mereka memukul kamu, darabtumuka. Mereka memukulku, darabtumuni. Cuman tum saja. Ngerti ya? Cuman tum saja. Aku memukulmu. Hah? Darabtuka. Aku memukul dia. Darabtuhu. Udah ya. Dia memukul kamu. Hah? Dorobaka. Sudah ya? Tidak mau tahu nih, tapi besok semuanya harus bisa dan lancar. Bukan bisa ya, lancar. Tek 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 gitu. Kecuali tum tadi. Kalau tum kalian kan, kalian memukulku, darabtumuni. Kalian memukul dia, darabtumuhu. Kalian memukul dia, darabtumuka. Kalian memukul kami, darabtumuna. Ada wawunya. Jadi ditambahi wawu nih untuk darabtum khusus. Darabtumu. Nih, ini ada wawunya nih. Jadi jangan darabtum nih ya. Darabtumu khusus buat itu. Nanti kalau udah lancar kita lanjut ke fi'il mudhari. Kalau sudah nanti baru menarkib. Udah itu aja, yang penting lancar ini aja tuh. Dapat. Wallahu a'lam.